Sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, mumpung bab baru ini harus dipahami secara mendasar. Jadi persamaan kuadrat itu apa? Ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah bentuk yang ditulis seperti ini. Jadi kalau ada bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah ini, jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya tidak boleh 0 dan ABC ya, elemen bilangan real. Ini yang namanya persamaan kuadrat. Definisinya seperti itu. Jadi sini A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya sama dengan 0, nanti akan menjadi 0 X kuadrat. Nah, kalau 0 X kuadrat, X kuadratnya tidak ada. Kalau tidak ada, padahal namanya persamaan kuadrat. Jadi tidak boleh, makanya ada syarat di sini. A-nya tidak boleh 0. Kalau B dan C boleh, B dan C boleh. Jadi kalau kita melihat seperti ini contohnya ya, contoh ada 2x kuadrat min x plus 5 sama dengan 0. Nah kita lihat ini A. Jadi x kuadrat ya, ini berarti ini A. Jadi A itu bersama x tidak 0. Di sini ada min x berarti min 1, ada 5 berarti C. Nah ini namanya persamaan kuadrat. Ya. Contoh lagi misalnya x kuadrat min 4x sama dengan 0. Nah ini juga persamaan kuadrat. Ini 1. Nah 1 itu tidak 0. Ini min 4. Min 4 itu B. Nah C nya tidak ada, berarti 0. Boleh. Seperti itu. Contoh lagi misalnya 5x kuadrat min 7 sama dengan 0. Nah di sini 5 itu A. Tidak ada X, X-nya tidak ada. Jadi B-nya itu 0 di sini. B-nya 0, dan C-nya min 7 boleh. Misalnya setengah X kuadrat sama dengan 0. Boleh. Setengah itu A. Nah di sini sudah tidak ada, jadi B dan C-nya 0. Nah inilah antara lain jadi contoh atau bentuk daripada persamaan kuadrat. Kalau ada bentuk-bentuk seperti ini, maka nanti penyelesaiannya menggunakan persamaan kuadrat. Nah, langkah berikutnya masih bertanya bagaimana cara menyelesaikan, ya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yaitu nanti ada ya beberapa cara. Yang pertama, jadi cara yang pertama itu menggunakan kalimat AB sama dengan 0. Nah ini menggunakan kalimat AB sama dengan 0. Nah kita harus memahami, kita akan menggunakan persamaan kuadrat dengan menggunakan kalimat AB sama dengan 0. Nah ini harus paham AB itu apa. Ya ini kalau kita menggunakan AB sama dengan 0, kita tidak paham AB itu apa. Ya nanti kita tidak tahu maksudnya. AB artinya A kali B. Jadi ini perlu ditegaskan sekali bahwa AB itu A kali B. Kalau A kali B berarti kita sedang berhadapan dengan bentuk perkalian. Dua bilangan dikalikan A kali B menjadi 0. Apa yang kita peroleh, apa yang kita lihat di situ? Kalau AB sama dengan 0, maka kita akan memperoleh beberapa hal. Bisa jadi A-nya itu tidak, A-nya itu 0, B-nya yang 0. Jadi B-nya tidak 0. Bisa jadi A-nya tidak 0, B-nya yang 0. Atau A-nya 0, B-nya 0. Jadi ada tiga hal yang kita
kalau ketemu ini nanti. Jadi kalau kita bicara A B sama dengan 0, berarti kita sedang bicara perkalian dua bilangan A dan B. Dua perkalian A dan B bisa sama dengan 0 kalau A-nya 0, B-nya tidak 0. Kalau A-nya tidak 0, B-nya 0, atau dua-duanya 0. Nah, ini kemungkinan yang terjadi yang akan kita pakai. Yang akan kita pakai dalam menyelesaikan persamaan kuadrat B. Ya, kita coba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kalimat AB sama dengan 0. Contoh pertama. Ini contoh pertama bagian A. Ya. Kita berhadapan dengan bentuk E kuadrat min 4X sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita punya faktor yang sama di sini. Kita punya faktor yang sama. Di sini berarti kita keluarkan X. X kita keluarkan, maka ini dibagi X menjadi X. Jadi X kuadrat dibagi menjadi X, ini menjadi 4. Nah, ini 0. Jadi bentuk X kuadrat min 4X sama dengan 0. Kita jadikan perkalian X kali. Nah, makanya ini A ini B. Jadi B-nya ini. Nah, bagaimana? Lihat ini. Jadi perkalian bilangan AB sama dengan 0 bisa jadi A sama dengan 0, B sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh X-nya sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 kita peroleh sebagai hasil X1, dan ini ya X2 ini pindah ke sana jadi 4. Makanya kita peroleh dua nilai jawaban. Di sini jawabannya. Berarti ini bisa jadi X kita nilai 0 atau X kita nilai 4. Jadi begini caranya. Jadi ini diuraikan dulu, ya, diuraikan dulu. Contoh lain, ya, 5n kuadrat min 3n sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, ya, ini bisa dikeluarkan n. Kalau dikeluarkan ini menjadi 5n. Ini bahkan menjadi min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita baca n kali 5n, berarti ini A ini B. Berarti di sini diuraikan jadi n-nya sama dengan 0 atau 5n min 3 sama dengan 0. Kita peroleh n1 nilainya 0. Lalu yang kedua 5n sama dengan 3, berarti n-nya sama dengan 3/5. Ini n2. Jadi kita peroleh n1, n2. Ini yang kita sebut sebagai cara distributif. Ya. Jadi mengapa distributif? Jadi kita selalu mengeluarkan nilai yang sama. Dalam persamaan kuadrat ini ada nilai yang sama, X kita keluarkan. Di sini ada n kita keluarkan. Ya. Nah, tadi contohnya seperti ini. Ini kan keluar X, keluar n. Nah, kalau ini kita lihat contoh yang seperti ini. 3b kuadrat min 6b sama dengan 0. Nah, ini 3 dengan 6 itu bisa keluar. Jadi kita keluarkan. Jadi ini dikeluarkan 3. Nah, b kuadrat dengan p itu berarti p. Nah, 3p kuadrat, 3pp p kuadrat dibagi 3p ini. Jadi ini hasilnya p. 6p dibagi 3p. Jadi hasilnya ini 2. Berarti min 2. Nah, jadi di sini yang keluar tidak p, tapi bisa lebih banyak. Jadi 3-nya dan p 6 bisa keluar. Kalau ini tadi kebetulan kan 5 dan 3, tidak ada faktor persekutuan. Jadi yang keluar hanya n. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang
Perhatikan berikutnya. Ini berarti ini A. Berarti ini 3P sama dengan 0. Jadi A seperti ini. Jadi A-nya 0. Nah, A itu ini 3P. Nah, yang sini P-2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini 3P sama dengan 0. 3 kali berapa sama dengan 0? Jawabnya P sama dengan 0. 3P sama dengan 0. 3 kali berapa sama dengan 0? Ya 3 kali 0, berarti P-nya 0. Terus P-nya yang kedua ketemu min 2 berarti 2. Ini P1, P2. Di sini kadang-kadang banyak yang salah. 3P sama dengan 0, P-nya sama dengan min 3. 3P sama dengan 0, P-nya sama dengan sepertiga, ya macam-macam. Jadi kembali ke definisi. 3P sama dengan 0, 3 kali P berarti 3 kali berapa sama dengan 0, berarti bilangan itu adalah 0. Karena kalau 3 tidak dikalikan 0, hasilnya tidak bisa 0. Nah, ini penting ya. Nah, ini cara distributif. Jadi kita selalu mengeluarkan nilai-nilai yang sama, Nah, sekarang cara kedua. Jadi cara kedua yaitu yang nomor B. Dengan menggunakan selisih 2 kuadrat. Jadi selisih 2 kuadrat. Yaitu ini rumus sudah diperoleh di kelas 8 A plus B A min B. Ini rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. N kuadrat atau M kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kuadrat, tidak 0, di sini 1. 25. Ini B-nya tidak ada, berarti karena M-nya tidak ada. Kita kerjakan, ya. Kita buat menjadi kalimat AB, jadi perkalian. Nah, ini kuadrat, ini adalah 5 kuadrat. Jadi ini M kuadrat, 5 kuadrat. Kalau diuraikan, dia menjadi M plus 5, M min 5, sama dengan 0. Jadi 25 itu 5 kuadrat, kayak B kuadrat. M-nya sudah kuadrat, sudah jelas. Maka uraiannya A plus B, A min B. Berarti M plus 5, M min 5. Ini adalah perkalian A kali B. Jadi ini A, ini B. Nah, kalau A kali B berarti A-nya 0, B-nya 0. Berarti di sini ya M plus 5 sama dengan 0 atau M min 5 sama dengan 0. Maka M1-nya ketemu ini ke sana M, ya. M1 dia ketemu min 5 dan M2 ketemu 5. Ini jawabnya. Nah, ini. Jadi ini M plus 5 plus dipindah jadi min, M 5 dipindah menjadi plus. Hasilnya min 5 dan 5. Awas sampai. Berikut contoh yang pada selisih 2 kuadrat. Misalnya ini 9 A kuadrat min 16. Nah, kita tahu ini 9 itu 3 kuadrat. A kuadrat, 16 itu 4 kuadrat. Berarti ini kuadrat. Maka di sini bisa diurai dengan rumus itu menjadi 3A plus 4. 3A min 4 sama dengan 0. Ini nilainya. Jadi selisih 2 kuadratnya di sini berfungsi merubah dari bentuk suku menjadi perkalian, karena kita selalu menuju kepada perkalian AB. Nah, berarti di sini 3A plus 4 sama dengan 0 atau 3A min 4 sama dengan 0. Nah, ini dipindah ke sana, 3A sama dengan min 4
Belum selesai, masih ada langkah terakhir. Jadi di sini A sama dengan min 4/3, pindah sini per atau A sama dengan 4/3. Nah ini, jadi nilainya min 4/3 dan 4/3. Jadi begini. Jadi dengan petunjuk dengan rumus selisih 2 kuadrat kita rubah menjadi kalimat AB. Ya, demikian.